Puji Tuhan, Shalom. Kami menyapa seluruh jemaat dan pelayan GBI Gihon Rayun 12 Pekanbaru. Kiranya kita semua ada dalam penyertaan, pelindungan, dan berkat-berkat Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama akan memulai mesbah keluarga. Kiranya lewat mesbah keluarga ini kita semakin diberkati Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Mari sebelum kita memulai mesbah keluarga ini, kita akan awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh melewati sepanjang hari ini, semua oleh karena kasih setia Tuhan. Kami menerima kebaikan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila ke malam ini kami dilayakkan oleh darah anak domba, kami membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Dan bela nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Bapa, Bapa, kami naikkan syukur.
baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami juga memerenungkan firman-Mu. Mari berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar kami tetap kuat, iman kami tetap teguh menghadapi setiap tantangan apapun, masalah, persoalan dalam keluarga, dimanapun Tuhan, apapun pergumulan kami percaya bersama Tuhan Yesus, dan oleh iman percaya kami menerima keselamatan dan kemenangan dari Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan ini kita mau belajar firman Tuhan. Biarlah lewat mesbah keluarga ini iman kita semakin diteguhkan, dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan dengan tema iman yang menyelamatkan. Mari kita buka bersama dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-34. Dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-34. Silakan nanti Morgan bacakan satu ayat firman ini sama-sama. Haleluya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Haleluya. Nah, kalau kita lihat dari satu ayat ini, Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dan sembuhlah dari penyakitmu." Kita lihat ini merupakan kisah di mana seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan. Sudah sekian tahun lamanya dia mengalami sakit pendarahan. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi dia tidak mengalami mujizat kesembuhan. Nah, kita lihat di sini, tetapi ketika dia berjumpa dengan pribadi Yesus dan dia mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya, dan itu bisa terjadi karena apa? Karena imannya. Amin. Karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini penting sekali. Kita dalam kehidupan kita, baik kita yang sudah berkeluarga, pasti ada banyak tantangan, masalah yang kita hadapi, ya. Tapi percayalah, sebagaimana wanita yang sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya dia mengalami sakit pendarahan, tapi dia bisa mengalami mujizat kesembuhan. Mungkin kalau kita lihat dalam kondisi orang yang sakit, ya mungkin perkataannya melemahkan, dan juga mungkin keadaannya terpuruk, ya. Kalau kita lihat konteks dari Alkitab ini, kalau orang yang mengalami sakit pendarahan itu, mereka harus diasingkan, ya, seperti orang kena COVID, dikarantinakan. Kurang lebih seperti itulah, dipisahkan dari komunitas masyarakat, ya. Membuat mungkin orang itu bisa saja malu, ya, cenderung malu, karena mungkin orang berpikir ya kena kutuk, penyakit karena dosa dan segala macam. Tapi ketika wanita ini mendengar tentang Yesus, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Nah, kita mau belajar sama-sama bagaimana proses iman yang menyelamatkan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita mau belajar sama-sama. Kalau kita lihat, ya, satu persatu, kalau kita buka kembali di Markus pasalnya yang ke-5 ini yang kita bacakan, ya, bagaimana proses wanita ini mengalami mujizat kesembuhan. Nah, kita buka kembali dalam Markus pasal yang ke-5, kita lihat mulai dari ayat yang ke-24. Ya. Nah, Markus pasal yang ke-5, kita lihat kembali, saya akan buka firman Tuhan. Dalam Markus pasal yang ke-5, kita lihat bagaimana proses iman yang menyelamatkan ini bisa terjadi, ya. Di ayat yang ke-27, maaf, kita baca sama-sama di ayat 27. Kita baca sama-sama Markus pasal ke-5 ayat 27. Ini proses iman terjadi dalam kehidupan wanita yang mengalami sakit pendarahan ini. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa proses dari iman yang menyelamatkan itu pertama adalah mendengar, ya. Ya, mendengar. Nah, ini proses awal, ya. Kita percaya bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, ya. Firman Tuhan berkata. Jadi wanita ini dia mengalami iman pertama ketika dia mendengar Yesus, ya. Apa yang dia dengar berita tentang Yesus? Ya, Yesus menyembuhkan, Yesus
bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh. Kalau kita baca secara konteks Alkitab, proses dari Markus pasal pertama, kedua, ketiga, sampai kelima, itu banyak Yesus melakukan mujizat-mujizat. Sehingga wanita yang sakit pendarahan ini, dia mendengar bahwa ada sosok yang bisa menyembuhkan. Siapa dia? Pribadi Yesus. Nah, ini proses yang pertama, ya. Mungkin kalau kita sakit, kadang kita mendengar kata orang, ya sudahlah kamu sakit, susah kamu sembuh. Nah, kadang-kadang perkataan ini bisa melemahkan iman, tapi percayalah, proses iman yang menyelamatkan itu pertama lewat pendengaran. Biar hari-hari ini situasi, kondisi, mungkin kita dengar berita, ada hal-hal yang tidak baik, entah muncul lagi jenis-jenis penyakit yang baru, virus-virus yang baru, cacar harimau, cacar monyet. Nah, penyakit-penyakit, bahkan saya kemarin dengar berita protokol diperketat kembali, ya, mau kemana-mana harus dipersiapkan kembali protokol karena kondisi situasi yang tidak baik. Tapi percayalah, biarlah kita memiliki iman yang menyelamatkan seperti pada wanita ini. Yang pertama adalah mari kita pasang kuping kita untuk mendengar firman Tuhan, karena itu awal iman kita bertumbuh. Proses yang kedua, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Kita lihat di ayatnya yang ke-28, bahwa iman yang menyelamatkan bukan hanya mendengar, ya. Mari kita baca sama-sama di ayat ke-28, kita baca sama-sama 2-3. Sebab katanya, asal jamah saja jumanya, aku sembuh. Yang kedua, iman untuk menyelamatkan itu bukan hanya iman yang mendengar, tapi juga iman yang diperkatakan. Nah, wanita ini dia memperkatakan imannya. Seberapa banyak yang kita dalam kehidupan kita sering memperkatakan iman kita. Kalau hari-hari ini dalam situasi yang sulit, kita mungkin lupa memperkatakan iman kita. Tapi ini kesempatan yang baik. Ya, dalam situasi yang tidak baik, ya, keadaan dunia semakin gelap, tapi kita sebagai anak Tuhan harus bangkit menjadi terang. Mari memperkatakan firman Tuhan. Ya, perkatakan iman kita. Kalau hari ini kita mungkin punya masalah keuangan, mari kita berdoa, perkatakan, aku diberkati Tuhan. Kalau kita mengalami sakit penyakit, kita perkatakan, aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sama seperti wanita ini, dia berkata, sebab katanya, garis bawahi, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Ini proses yang kedua. Iman yang menyelamatkan itu bukan hanya mendengar, tapi juga memperkatakan. Dan yang terakhir, kita lihat apa yang dilakukan oleh wanita ini. Yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-27b. Kita kembali di ayat 27b, ya, dikatakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Ini ayat 27b. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Apa maksudnya yang ketiga ini? Yang ketiga adalah iman yang bertindak. Bukan hanya mendengar, bukan hanya mengucapkan, tapi juga bertindak. Kalau kita lihat secara konteks, wanita yang mengalami sakit pendarahan ini, dia tidak boleh bergabung di tengah-tengah komunitas masyarakat. Kalau dia ketahuan, karena dia sakit pendarahan, ini penyakit yang dikategorikan oleh bangsa Israel, orang Yahudi, ini penyakit yang kena kutuk, harus diasingkan. Sama orang-orang yang kena COVID, nggak boleh gabung sama orang yang sehat, harus dikarantina. Kalau ketahuan, bisa ditangkap, ya, bisa ditarik dari komunitas. Nah, wanita ini sama, dia itu orang yang najis, dia tidak boleh dekat. Tapi apa? Imannya melampaui aturan-aturan yang ada. Bukan berarti dia melawan, tapi dia memiliki iman kepada Kristus, kepada Yesus, Sang Penyembuh itu. Jadi iman yang menyelamatkan bukan hanya mendengar, bukan hanya mengucapkan, tapi mari bertindak. Amin. Apa langkah iman yang harus kita ambil dalam hidup kita? Ketika kita sudah berdoa, kita mendengar, membaca firman Tuhan, iman kita tumbuh, kita mengucapkan iman. Dan yang ketiga, kita bertindak. Ya, tindakan wanita ini mungkin fatal bagi dia, tapi apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat selanjutnya, ketika tiga proses ini terjadi dalam kehidupan, terjadi dalam wanita ini, apa yang terjadi? Ya, kita lihat di ayat yang ke-29 sampai dengan 34. Di ayat 29, ketika imannya mulai mendengar, mulai mengucapkan, dan dia bertindak, di ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada
tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah engkau? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dengan tulus hati dia akui, Tuhan, aku minta ampun, aku salah. Itu aku yang menjamah engkau. Tapi apa yang terjadi di ayat 34? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang percaya katakan, amin. Ini yang terjadi. Apapun masalah, tantangan yang kita hadapi hari ini, ingat, percayalah, kita memiliki iman yang teguh. Ayat terakhir saya minta anak saya Morgan baca kembali, buka dalam Lukas pasal 18 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Silakan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Amen. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Ini yang Tuhan minta. Apapun tantangan masalah yang kita hadapi, ingat, kita harus tetap memiliki iman yang teguh. Segala intimidasi iblis, perkataan-perkataan yang tidak membangun, situasi yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini, jangan sampai menggoncangkan iman kita, jangan sampai meruntuhkan iman percaya kita. Tapi biarlah kita tetap memiliki iman yang menyelamatkan. Proses iman yang menyelamatkan itu yang pertama, kita harus banyak mendengar firman, banyak mendengar hal-hal yang positif. Yang kedua, kita belajar untuk mengucapkan hal-hal yang positif. Mungkin orang yang sakit karena ucapannya itu melemahkan. Aku sudah sakit, aku menderita, mau mati rasanya. Ya, seperti itu keadaan orang yang sakit. Tapi wanita ini memberikan teladan yang baik bagi kita. Supaya kita memiliki iman yang menyelamatkan, pertama, kita harus memiliki ucapan kata-kata yang membangun. Sekalipun aku sakit, aku percaya Yesus bisa menyembuhkan aku. Amin. Yang ketiga, bertindak dengan iman. Bukan berarti wanita ini mau show off, mau pamer, ya, mau dilihat, bukan. Tapi tindakan dengan iman kepada Kristus. Ini dibenarkan oleh Tuhan. Ya, sebagaimana firman yang terakhir, Allah membenarkan orang-orang yang berseru siang dan malam kepadanya. Dan dia berkata, adakah dia menemukan iman kalau Tuhan kembali? Situasi bukan semakin baik, akan semakin buruk, seperti nubuatan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Keadaan bukan semakin baik, tapi biarlah iman percaya kita kepada Kristus tetap kuat. Biarlah kita melatih anak-anak kita untuk tetap memiliki iman yang teguh. Apapun masalah tantangan yang kita hadapi ke depan ini, biar kita memiliki iman yang menyelamatkan. Yang percaya sama-sama katakan, puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah datang memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami belajar dari firman Tuhan. Kami percaya iman yang menyelamatkan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, hamba berdoa, kami semua berdoa bersama-sama, kami bersepakat bersehati berdoa, memberkati seluruh keluarga besar GBI Gihon Rayon 12 Pekanbaru, seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan. Biar hari-hari ini kami terus memperlengkapi diri kami, memperlengkapi iman kami dengan firman Allah. Biarlah kami memiliki iman yang kuat, dasar iman yang kokoh. Apapun tantangan, persoalan, masalah yang kami hadapi, tidak menggoyahkan iman percaya kami kepada Kristus. Mari Tuhan tetap teguhkan hati kami, iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami. Kalau ada mereka yang lemah hari-hari ini, kalau ada mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada mereka yang lemah, Tuhan kuatkan mereka, putus asa, Tuhan hibur mereka. Berikan iman yang teguh bagi mereka. Berikan semangat roh yang bernyala-nyala bagi mereka. Kami tahu hari-hari ini ada kegerakan api Pentakosta ketiga sedang melanda Indonesia, melanda kami. Biarlah kami boleh terus memiliki roh yang bernyala-nyala, iman yang terus bertumbuh, iman yang terus berkemenangan, iman yang menyelamatkan.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa, berkati juga Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo. Berkati beliau dengan Tuhan seluruh wakil gembala yang ada, staf pelayanan yang ada di Jakarta, di pusat Tuhan. Kiranya berkat Allah senantiasa menyertai mereka, menjaga dan melindungi mereka. Kami juga berdoa bagi Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Gede Widiada bersama dengan istri dan anak-anaknya. Juga Tuhan seluruh wakil-wakil yang ada, seluruh staf pengembalaan, para pelayan jemaat yang ada. Kami semua tetap teguh, kami berdoa kiranya hamba-Mu Bapak Pendeta Gede Widiada tetap melangkah dengan iman percaya. Visi misi yang Tuhan berikan, biarlah itu terus digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Berkati Tuhan keadaan bangsa kami juga. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal keadaan dunia yang akan semakin Tuhan tidak baik karena krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan sedang terjadi, krisis keuangan sedang terjadi. Tapi kami percaya Indonesia mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Berkat Tuhan ada bagi Indonesia. Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Kami perkatakan dengan iman, ekonomi bangsa ini tetap pulih kuat. Dan juga Tuhan, hasil pangan energi bangsa ini tetap tersedia. Karena Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintahan kami untuk mengelola segala harta kekayaan yang ada di alam bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Berkati keluarga lepas keluarga. Kiranya lewat mesbah keluarga yang kami adakan setiap malam, ini menjadi benteng bagi keluarga kami. Dan juga keluarga kami senantiasa diberkati Tuhan. Ada tudung berkat Allah turun atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Segala hormat, pujian, kebesaran, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.